Cintaku pada Allah, cintaku karena Allah, karena Allah telah mencintaiku sebelum cinta itu ada. Cintaku karena Allah. Sebelum Dewa memakai vokalis relasi masih ada, dan beliau adalah vokalis awal dari Dewa Sinaras. Boleh semua sekali buat Ustaz Kiki yang jauh-jauh dari Jakarta, landing perjalanan dari Surabaya ke Malang ditempuh 1 jam saja. Luar biasa sekali. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saya diamanatkan untuk diantaranya, karena kebetulan alhamdulillah saya baru saja membuat satu album nasyid musik Islami dan juga ditolong teman lama Ahmad Dhani. Kalau Anda lihat di YouTube channel Ahmad Dhani, yakni Video Legend, masih ada satu video saya, dan juga di YouTube channel saya sendiri, ATM Abu Taqi Mayastino. Tetapi Mas Piton juga meminta saya nuwun sewu menyampaikan tahu isi kuliah. Ini tausiah. Nah, juga karena malam ini insya Allah ada pengumpulan dana ya, untuk kemanusiaan. Tapi sebelum itu izin saya sedikit untuk memperbaiki. Saya bukan vokalis Dewa 19 yang pertama. Karena waktu itu nama bandnya adalah Downbeat. Karena itu di flyer sudah beredar, Downbeat featuring Ustaz Kiki atau Abu Taqi. Jadi kalau saya dibilang atau dianggap pengaku itu nggak enak saya sama Lasso, karena Lasso gantiin saya. Terus Lasso digantiin Once, terus sekarang Once nggak tahu digantiin siapa. Nah, insya Allah saya akan bawakan 3 dari lagu nasyid saya. Cuma nuwun sewu, ini karena amanatnya juga ceramah, saya mulai sedikit dengan Bismillah ya, gitu ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sebelum terus ini tadi saya ngobrol banyak dengan Mbak Lucy ya, dan Mbak Piton agak berbesmili karena saya ingat kawan saya Erwin Prasetya rahimahullah yang sudah wafat. Mungkin saya seperti dari Downbeat dan Dewa yang hadir di kuburannya. Beliau cerita banyak sebelum wafat bahwa dulu waktu lepas dari narkoba dan yang ini diantaranya berkat jasa dari Suralaya. Alhamdulillah barakallahu fiik. Dia cerita, aku BMK, ini maaf ya karena sudah jadi konsumsi umum, jadi saya tidak mau buka aib, tapi ini benar-benar jadi improv. Dia bilang, aku BMK rasanya sendirian. Karena ada narkoba, ya semuanya itu. Sampai-sampai dirantai, betul nggak ya? Dirantai, diguyur air, dingin, malam-malam mandi taubat. Di situ juga dia cerita ada di pesantren itu ada maaf yang mantan orang dengan gangguan jiwa,
LGBT, sampai jauh. Ada yang takut sujud karena trauma sodomi. Itu ceritanya apa ya? Aku gak diantar aja. Masuk nih, iya. Nah, yang saya renungkan adalah di tahun Big Band dulu. Band kami dari Ahmad Dhani Prasetyo atau Dhani Ahmad Prasetyo, Andra Junaidi Ramadan, Erwin Prasetyo Rahimahullah, Salman Harun, dan saya, vokalisnya. Yang paling rutin sholat itu adalah Erwin. Yang perlu kita renungkan, dia yang sholatnya rutin dibandingkan kami, tetapi waktu kena pergaulan yang kacau yang mungkin di ibu kota, jatuh juga. Jatuh. Sehingga akhirnya sudah jadi rahasia umum, dia akhirnya dan Lasso, teman-teman kredit Lasso, dia keluar dari dia. Dan keadaannya jadi turbulence. Saya waktu dalam tanda kutip ditinggal rekaman juga merasa sendirian. Karena waktu SMP SMA saya anak sekolahan, tapi waktu minta izin ke rekaman nggak boleh sama orang tua, dan namanya juga anak SMA ada sedikit ya fiksi lah sedikit dengan Dhani ya, tapi itu bodoh sekarang, sama cuma baik kali sekarang, nggak ada masalah sama sekali. Nah, di antaranya renungan panjang saya menghasilkan lagu berikut ini, yakni nasyid ini Satu Sore di Taman Surga. Nanti insya Allah akan saya bawakan. Maksud saya begini, tadi betul sekali. Nun Sewu, saya melihat panjenengan sedoyo di sini, sahabat-sahabat baru dan lama di sini. Wajahnya tidak ada yang sama, bentuk tubuhnya tidak sama. Ya karena tidak ada yang dapat membuat wajah kita sendiri. Semua ditentukan oleh Al-Ilah, Tuhan yang Maha Esa. Kita lahir juga tidak tahu kapan kita lahir, tepatnya bagaimana di alam kandungan ibu. Namun yang bisa kita tahu kita sekarang hidup. Hanya saya menemukan beberapa sahabat rocker yang tiba-tiba meninggal dunia, bahkan sedang di panggung ya. Mereka betul sekali, yang namanya usia, umur itu dari bahasa Arab. Umur itu artinya urusan. Itu dia tidak tahu. Dan benar sekali Mbak tadi, kalau bahasa kitanya terserah kalian mau misalnya ngeband, jalan-jalan, mungkin mabuk deh, atau apa ya, tapi minimal masih iling sama Gusti Allah. Percaya, saya sudah menyaksikan banyak sekali teman-teman yang hidupnya tidak karu-karuan, tapi amargo iling mungsi cimawon, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu artinya Tuhan yang Maha Esa. Maka kemudian pelan-pelan hidupnya berubah dan akhirnya enak juga. Ada aja. Jadi hadis Rasulullah mengatakan ada kullu bani Adam al-khata'un al-khairu khata'ina at-tawwabun. Semua anak manusia itu pendosa. Bikin salah sebenarnya, tidak ada yang tidak bikin salah. Tetapi yang terbaik dari yang berdosa itu adalah yang mau memperbaiki kesalahannya atau bertaubat. Nah, nasyid saya pertama ini judulnya adalah Satu Sore di Taman Surga. Mengapa saya kasih nama Taman Surga? Rawdatul Jannah. Rawdatul Jannah itu adalah tempat di sebelahnya Masjid Nabawi, dalam Masjid Nabawi dekat rumah Nabi, tempat Rasulullah memberikan ajaran. Dan kalau sholat di situ istimewa sekali pahalanya. Dan mengapa sore? Karena saya bayangkan itu di Jumat sore. Jumat sore itu waktu mustajabnya doa. Gitu. Saya dulu juga tidak apa-apa, tapi saya berpegang pada saat saya hijrah. Katanya ada satu hadis, kalau kita mendekati Allah dengan berjalan, maka Allah akan mendekati dengan berlari. Itu saya pegang. Dari yang mungkin tidak kenal agama, kemudian mulai dari Nun Sewu ya. Sholat 3 rakaat sehari. Karena belum mampu 5 rakaat ya. Itu kita nanti pertama kali mungkin gampang, itu memang susah. Kemudian saya tingkatkan jadi 4-5 rakaat. Mulai dari yang dulu ngeliat yang bangga, minum makan yang bangga.
Saya pertama sedikit-sedikit berubah. Gak tahu gimana. Ada pertolongan Allah, nusratullah. Nah, sekarang saya dosen yang dulu gak kebayang bisa jadi dosen S2 2 kali dan lain-lain. Budidai, seorang Kiki yang mantan ya bikin film, main sinetron, model, dan lain-lain. Yang saya ingat adalah mumpung masih hidup, daripada besok saya tobat, mumpung hari ini minimal 1 hari. Kalau dulu Surabaya, obatnya mulai gak misur, gampang loh. Terus lo gak misur, itu sih dia. Kadang-kadang gak misur, kadang-kadang obatnya istilahnya gak nontak obatnya redor. Kita gampang, sedikit simpel. Gak misur, gak nyambung, gak uang. Dapat. Ini simpel-simpel tapi insya Allah mantap. Baik, saya coba ya. Ini ada satu lagu pertama, tolong Ismail ya. Tolong untuk main semuanya, jangan pakai echo ya, cukup dari mic saja. Monggo. Lagu ini sudah ada video klipnya. Saya sudah siapkan 3 video klip. Yang ini ada di YouTube channelnya Dani. Judulnya Sabtu Sore Taman Suri. Bukan yang nomor 1 mas, nomor 1. 01. Ini bukan kampanye ya 01. Sendiri di keramaian, janganlah kau ragu, karena Allah akan datang ketika kau membatu, semesta mencekam. Janganlah kau ragu, karena Allah akan datang, dan biarkan saja bicara, dan biarkan saja karena kita bersama Allah. Ketika kau hancur hidup, semesta mencegah, janganlah kau ragu, karena Allah akan datang ketika kau semesta mencegah, janganlah kau ragu, karena Allah akan datang, dan biarkan saja mereka bicara, dan biarkan saja karena kita bersama Allah. Sore di taman surga, betapa indahnya bermunajat kepada Allah. Madinah dan Nabi kita, as-sunnah al-hikmah, imankan kembali di kota ilahi. Saja mereka bicara, dan biarkan saja karena kita bersama Allah. Satu sore di taman surga, betapa indahnya bermunajat kepada Allah. As-sunnah al-hikmah,
Kenapa harus dipilih Madinah? Karena ini sejak saya hijrah, saya paling jauh bertausiah, berdakwah di ASEAN selama 15 tahun terakhir inilah. Saya sekarang dosen. Ada satu hal yang saya prihatinkan, bahwa waktu saya jalan-jalan ke mana-mana, saya tanyakan berapa jumlah nabi seluruhnya, masih banyak jawabnya salah. Coba, berapa jumlah nabi dalam Islam sebelumnya? Berapa? Yang benar adalah 124.000 nabi dan rasul. Ini berdasarkan hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Artinya, dunia Kristus sudah 124.000 nabi dikirim oleh Allah. Urusannya mesti dimawon, si cinta, bisa entek-entek amis. Mengingatkan bahwa Tuhan itu ada. Ditambah bahwa Tuhan itu esa dan maha segalanya. Termasuk yang saya alami sendiri. Pada saat saya lagi ancur-ancuran, begitu saya mencoba mendekat sama Allah ini kan gitu. Misalnya mulai dari berhenti misuh, cia. Itu begitu dinyatakan diri, aku ya Allah, aku berhenti misuh. Langsung datang godaan banyak. Tapi kalau melalui ini bisa, jangan ingat omongan saya, itu akan ada perubahan dalam hidup. Mulai dari hal yang kecil. Seorang muslim itu sudah, muslim kalau sudah syahadat, sudah ngakui bahwa Allah itu ada, Maha Esa satu, dan Muhammad adalah utusan. Turun sholat, saya gak apa-apa. Turun dalam puasa, saya gak apa-apa. Turun dalam zakat, saya gak apa-apa. Dua juake, gak dalam haji saya, masih gak apa-apa. Pasti dia masuk surga. Ini jaminan Allah. Cuma masalahnya surga ini bertingkat-tingkat. Nanti kita temukan juga ada haji yang ditangkap karena korupsi misalnya. Ada? Ada. Ada haji yang ditangkap atau dikenal tukang main dukun atau malah dukun. Ada? Ada. Jadi bukan jaminan bahwa seseorang itu punya predikat haji, ustaz, habib, kiai, dan lain-lain. Yang penting masing-masing. Tentu ada dengan ingat, ada seorang perempuan nakal, sebenarnya ini terjemahan halus dari racun, yang masuk surga karena menolong anjing. Padahal anjing ini najis dalam Islam. Dia menolong anjing yang kehausan di padang pasir. Dia tolong dengan sepatunya sendiri, diambil dari sumurnya, diberikan kepada anjing. Maka mungkin karena tadinya belum cukup untuk masuk surga, tapi dia masuk surga. Sebaliknya ada perempuan yang solehah, yang alim, tapi masuk neraka dengan Rasulullah. Karena binatang juga. Karena tidak memberikan makanan kucingnya. Kucingnya disekap sehingga kucingnya tidak dapat mencari makan. Masuk surga, masuk neraka dengan. Tetapi untungnya orang beriman itu pasti masuk surga. Cuma masalahnya, kalau saya Islam, saya nyolong, saya nipu, saya mau ya maaf. Kalau dia hutang nggak bayar, kalau dia ngemplang, kalau dia menggolimi orang, memukul orang seenaknya, lintas seenaknya, jadi akan dihukum untuk dosanya. Tapi harapannya akan masuk ke surga. Lebih enak lagi perempuan. Perempuan ini cuma perlu melakukan 4 hal menurut hadis. Pertama, dia sholat 5 waktu. Kedua, dia puasa Ramadan. Ketiga, dia menjaga, maaf ya, kehormatannya, kemaluannya hanya untuk suaminya. Keempat, dia menurut kepada suaminya. Ini hadis sahih, tapi di hadis ini dikatakan menurut hanya dalam hal yang benar. Jadi nggak suami ini jaluk ngejak dia ngemplang duit, kalau dia melawan malah barokah. Melawan suaminya sih, iya. Kan boleh bisa itu aja. Maka dari itu kita lagu berikut ini judulnya Perempuan Solehah. Monggo Mas, Perempuan Solehah itu. Oke. Solehah. Agak sedikit gimana?
soleha, engkaulah inspirasi dunia, engkaulah teman hati yang terpatri di hati. Wahai perempuan soleha, jaga salatmu, jaga lisanmu, jaga malumu, jaga kuasamu, jaga amalanmu, turuti suami yang bertakwa kepada Jadi saya sebenarnya nggak terlalu fit, jadi ini video kita lebih bagus. Terakhir, ini satu lagu, judulnya Cintaku Karena Allah. Saya pikir gini mas, mbak, saya ini sedikit ganteng. Cuma saya nggak pernah minta wajah seperti ini, ya kan? Iya nggak? Lalu siapa yang ciptakan ini? Ya, yang mempertemukan ibu bapak saya sudah jadi kayak gini. Ya Allah. Jadi Allah itu sudah mencintai kita sebelum kita tahu cinta itu ada. Maka dari itu
Cinta itu jangan salah tahu. Cinta kalangan yang diharapkan Allah. Ibaratnya gini, kalau kita punya bos ini tidak suka suatu hal, lalu kita kerjakan terus, ya lama-lama bos ini akan marah pada kita. Itu saja. Maka saya menciptakan lagu ini bersama beberapa musisi Surabaya di Jakarta yang wis jero akeh sing wis jero. Yang sahabat-sahabat saya masih dikemput, saya wis masya Allah jadi saat ini sobat TK berhenti Mas Ruki ya, Ruki Power Metal ya. Kalau Fadil kita beresin dulu ya begitu. Kalau Andre masya Allah ya semuanya. Dan Oi, Rosando, semuanya. Wes leren. Salembo. Materi kapan nggak ngerti. Jadi ya itu pinter leren di ZM. Seborong masih ada waktu yang tobat. Amin amin. Dan masya Allah ya, kalau kita tobat hari ini seluruh dosa masa lalu itu hilang. Mulai tobat dari situ saja. Pas saya dulu udah cakap isu. Terus bagaimana sholat? Ya? Iya. Senang tuh deh. Nikah, kau mau tuh nikah? Apa dengan kau? Ayo terakhir ya. Cinta bukan Allah. Nah, insya Allah mereka gampang diikuti yang mereka nyanyi. Di hatiku, namun cintaku hanya kepada Allah, karena Allah telah mencintaiku sebelum cinta itu ada. Aku ingin selalu bersama. Ilahi, cintaku pada Allah, cintaku pada Allah, karena Allah telah mencintaiku seluruh cinta itu adalah. Ingin selalu bersamamu, namun ku tak ingin bersamamu bila kau mau ikuti segala perintah Ilahi. Cintaku pada cintaku karena Allah, karena Allah telah mencintaiku sebelum cinta itu ada. Cintaku pada cintaku karena Allah mencintaiku sebelum cinta itu ada. Cintaku pada Allah,
cintaku karena Allah tak mencintaiku dariku cintaku pada Allah cintaku karena Allah tak mencintaiku sungguh cinta itu ada cintaku pada Allah cintaku Allah tak mencintaiku sungguh cinta itu cintaku pada cintaku pada terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dengan hormat Ustaz Kiki untuk tetap berada di atas stage terlebih dahulu. Dan kami persilakan kepada Abah Piton untuk berkenan naik ke atas stage untuk memberikan donasi kita dari Klasik Rock Family menitipkan amanah donasi untuk saudara-saudara kita Palestina. Pertama, saya ini agak serius-serius ya. Aku ini, saya dosen. Saya juga pemegang sertifikat MPR RI untuk Pancasila Undang-Undang Dasar. Jadi gini, itu benar bahwa kita bisa pembengan ini, bisa nikmati AC, bisa menikmati makanan enak, itu semua berkat bantuan Palestina. Waktu dulu tahun 1943, 44, 45, para pendahulu kita, Haji Abu Salim dan lain-lain itu mengadakan tangan kepada Palestina. Mereka sudah hidupnya bagus. Dan di sana ada para usahawan saudagar, mufti yang menyerahkan seluruh kekayaannya kepada Palestina. Dan jangan heran kalau seperti itu, karena itu bagian dari janji dari iblis untuk Palestina itu ada Masjidil Aqsa. Itu kiblat pertama kita selain Makkah dan Madinah. Di mana lagi itu masjid itu. Jadi bagi yang Muslim itu adalah satu tugas suci. Bagi yang bukan Muslim, mari kita tahu diri saja bahwa dulu mereka menolong kita sampai merdeka. Sampai merdeka. Sekarang wilayahnya tinggal Gaza cilik ya. Ini iso ngombe es teh manis sampai nada air hujan. Nah kata Allah, kalau Anda memberikan sumbangan sekecil apapun, maka Allah akan membalasnya 10 kali lipat. 10 kali lipat ini utamanya bisa. Saya pernah buktikan. Saya punya uang 10.000, tak kasih ke masjid kampus. Besok hari, 2-3 hari, ada saudara datang di Jakarta, manggil saya, sini, tak kasih uang 100.000. Itu saya buktikan sih. Waktu saya berikan 10.000 rupiah di tahun 93, 94. 10.000 rupiah untuk buat anak mahasiswa kan bisa buat makan 1 kali 2 kali. Saya kasihkan ke masjid Manurul Ilmi IPS. Saya lupakan. Karena masjid. Ini duit ya Allah. Aku dari apa-apa. Yang ciptakan saya ya Allah. Ini uang dari mana sih? Dalam 2-3 hari ada tiba-tiba saya tidak nanya ada saudara datang dari Jakarta dan memberi saya uang 100.000. 10 kali lipat persis. Itu saya. Tapi syaratnya harus lupa. Sebagaimana kita lupa bahwa diri kita yang sebenarnya milik kita. Ada semuanya milik dari Allah. Yang menciptakan adalah Allah. Dan kita akan kembali pada Allah. Mempertanggungjawabkan ini semua. Ya, punya ulur apa.
Campur tausiah. Silakan pada Abah Fikron untuk menitipkan amanah dari teman-teman dari kelas family untuk Mau nyusul masih bisa ya? Ya, Mau nyusul masih bisa. masih bisa. Silakan. Kalau besok-besok juga untuk di mana saja bisa lah. Salurkan saja. Bisa terima mas. Masya. Ini harus tampur dikit ya semua. Boleh kasih aplaus untuk Rasulullah family yang luar biasa sekali. Yes. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah membalaskan dengan jauh lebih banyak lagi. Amin. Kalau Allah membalas itu gak kira-kira, gak pakai hitung-hitungan. Ya kak? Atur nih ya. Itu saja. Saya Tampi, selalu salutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ustaz ini luar biasa sekali.